Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Lahir Muhammad Sultan dengan NIM 2020-31051. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transmisi. Jadi, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu media transmisi lapisan fisikal, yaitu serat optik. Jadi, apa sih serat optik itu? Serat optik adalah media transmisi fleksibel yang mampu mengarahkan sinar optik. Beberapa jenis kaca dan plastik dapat digunakan untuk membuat serat optik. Sebuah kabel serat optik memiliki bentuk silindris dan terdiri dari 3 bagian konsentris, antara lain inti atau the core, selubung atau the cladding, dan jaket atau the jacket. Berikut adalah gambaran dari bagian-bagian konsentris serat optik. Oke, sekarang berlanjut ke pembahasan bagian-bagian serat optik. Yang pertama adalah inti. Inti ini adalah bagian paling dalam dan terdiri dari salah satu atau lebih kabel atau serat yang sangat tipis yang terbuat dari gelas atau kaca atau plastik. Bagian inti ini memiliki diameter antara 8-50 mm. Selubung terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki sifat optik berbeda dari inti yang memiliki diameter 125 mm. Antarmuka antar inti dan selubung bertindak sebagai pemantul untuk membatasi cahaya menyimpang dari inti. Jaket terbuat dari plastik atau material lain yang berfungsi melindungi serat optik dari kelembapan, abrasi, benturan, dan hal lain yang dapat mengganggu. Berlanjut ke keuntungan serat optik. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh serat optik adalah: 1. Kapasitas lebih besar dapat mencapai pesat data ratusan Gbps. 2. Memiliki ukuran lebih kecil dan berat yang lebih ringan. 3. Atenuasi lebih rendah. 4. Isolasi elektromagnetik yang lebih kuat yang membuat serat optik tidak rentan terhadap gangguan the raw impulse maupun crosstalk, dan juga tingkat keamanan yang lebih tinggi dari penyadapan. Dan terakhir 5, jarak antar repeater yang lebih jauh, hingga puluhan kilometer. Beberapa karakteristik dari serat optik adalah berikut, yaitu mengirimkan sinyal berupa sinar yang dikodekan dengan cara refleksi internal total. Dan sinyal ini bertindak sebagai pemandu gelombang untuk frekuensi dengan jangkauan 10⁻14 sampai dengan 10⁻15 Hz. Dan karakteristik yang kedua adalah sumber cahaya yang digunakan serat optik. Ini sumber cahaya yang digunakan serat optik itu ada 2. Yang pertama itu light emitting diode atau LED, dan injection laser diode atau ILD. Untuk LED ini memiliki sifat yang lebih murah, jangkauan suhu lebih tinggi, dan waktu operasional lebih panjang. Nah, untuk ILD ia memiliki pesat data yang lebih tinggi. Jadi di dalam serat optik ini terdapat 3 mode transmisi, antara lain step index multimode, grounded index multimode, dan single mode. Dan ketiga mode transmisi ini mensupport beberapa gelombang cahaya yang berbeda dan dapat menggunakan laser atau sumber cahaya LED. Berlanjut ke pembahasan dari 3 mode transmisi ini, mulai dari step index multimode. Jadi pada step index multimode ini, cahaya dari sumber dikirimkan melalui inti kaca atau plastik. Cahaya dengan sudut datang tertentu dipantulkan dan diteruskan sepanjang serat, dan cahaya dengan sudut besar diserap oleh material di sekelilingnya. Dan di dalam step index multimode ini terdapat beberapa jalur propagasi yang disebut mode. Masing-masing memiliki panjang jalur berbeda yang mengakibatkan waktu melintas serat yang tidak beragam. Hal ini menyebabkan elemen-elemen sinyal cahaya menyebar secara waktu, sehingga membatasi kecepatan transmisi data.
Dan jenis step index multimode ini paling sesuai untuk transmisi jarak sangat pendek. Lanjut ke mode transmisi berikutnya adalah grounded index multimode. Pada serat jenis ini, cahaya yang melintasi serat di dekat sumbu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang dekat dengan selubung. Cahaya pada inti melengkung karena adanya perbedaan indeks refraksi yang bertingkat, mengurangi jarak perjalanan cahaya melintasi serat. Dan jenis serat grounded index multimode ini sering digunakan pada jaringan LAN. Dan yang terakhir adalah single mode. Pada serat jenis ini, ketika jari-jari serat diperkecil, maka sedikit sinar yang memantul. Dan dengan mengurangi jari-jari serat menjadi sangat kecil, hanya sinar dengan sudut tunggal yang bisa lewat. Serat jenis ini memberikan kinerja yang sangat baik kalau transmisi tunggal untuk transmisi mode tunggal. Dan serat mode single mode ini digunakan untuk aplikasi jarak jauh seperti telepon dan TV kabel. Baik, mungkin itu saja penjelasan serat tabel dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah mengikuti penjelasan kali ini.